Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karnia Fitri Rahmadani, NIM 12103193040 dari kelompok 3 HTN 40. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait kerangka hukum kebijakan publik. Kebijakan publik sendiri dapat didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada kepentingan publik. Ruang lingkup dari kebijakan publik juga sangat luas karena terdiri dari berbagai sektor dan bidang. Di samping itu, kebijakan publik dari segi hierarkinya dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal. Hubungan antara hukum dan kebijakan publik bisa diibaratkan seperti dua sisi keping mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Permasalahan sosial membutuhkan kebijakan publik sebagai bentuk intervensi dari pemerintah dalam menangani permasalahan tersebut. Sedangkan pemerintah membutuhkan hukum sebagai instrumen untuk melindungi hasil kebijakan publik yang telah diputuskan. Selain itu, hukum di sini juga digunakan sebagai legitimasi pemerintah untuk melaksanakan kebijaksanaannya. Hukum dan kebijakan publik harus dibangun atas dasar komunikasi antara pemerintah dan masyarakat agar menghasilkan suatu produk yang tidak bertentangan dengan nilai keadilan. Sehingga produk hukum tersebut tidak hanya memenuhi persyaratan teknis penyusunan, namun juga mampu menyelesaikan permasalahan suatu masalah. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfadurul Farida dengan NIM 12 103193055. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup dari kebijakan publik. Ruang lingkup dari kebijakan publik itu sangatlah luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Di samping itu, dilihat dari hierarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah atau provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten atau kota, dan keputusan bupati wali kota. Menurut Sander dan Plano, kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah, di mana kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, serta ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas. Sedangkan menurut David Easton mengatakan bahwa kebijakan publik ialah sistem politik atau pemerintah yang secara legal dapat melakukan sesuatu pada masyarakatnya, dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu yang tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Dapat disimpulkan dari sini bahwa ruang lingkup dari kebijakan publik itu sendiri berupa serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik dalam berbagai bidang dan sektor. Terima kasih. D. Proses terbentuknya kerangka hukum kebijakan publik. Proses terbentuknya kerangka hukum kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik yang dimaksud adalah sebagai berikut: A. Perumusan masalah, B. Peramalan, C. Rekomendasi, D. Pemantauan, E. Penilaian atau evaluasi. Sedangkan tahap-tahap terbentuknya kerangka hukum kebijakan publik menurut William Dunn adalah sebagai berikut: 1. Tahap penyusunan agenda, 2. Tahap formulasi kebijakan, 3. Tahap adopsi kebijakan, 4. Tahap implementasi kebijakan, 5. Tahap evaluasi kebijakan. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.